Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, pada video ini saya Muhammad Emir Yusuf dari kelas Sibil 5A jurusan Sistem Informasi akan menjelaskan terkait materi UAS saya dengan judul hubungan antara CRM dan SCM dalam produksi power bank. Nah, jadi materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Enterprise Resource Planning. Oke. Nah, untuk latar belakangnya. Jadi, power bank pada saat ini menjadi kebutuhan yang penting bagi pengguna smartphone tentu saja. Dalam proses pembuatannya, power bank akan melibatkan bahan elektronik yang cukup kompleks dan berasal dari berbagai negara. Karena itu, kualitas powerbank dan kepercayaan pelanggan sangat bergantung pada dua hal penting, yaitu yang pertama ada supply chain management dan ada CRM atau customer relationship management. Nah, integrasi keduanya ini diperlukan agar produk aman, supaya kapasitas sesuai dan dapat terdistribusi dengan baik. Nah, jadi apa itu SCM dan CRM? Nah, SCM seperti yang saya katakan tadi, Supply Chain Management, dan CRM adalah Customer Relationship Management. Nah, jadi SCM itu adalah proses seperti mengelola aliran barang melalui dari bahan baku, produksi, distribusi hingga sampai ke konsumen. Sedangkan CRM itu sendiri berfokus pada mengelola hubungan dengan pelanggan, memahami kebutuhan mereka, dan menampung keluhan untuk perbaikan. Jadi kedua sistem ini itu saling berhubungan karena suara atau feedback dari pelanggan dari CRM bisa menjadi masukan langsung bagi SCM untuk memperbaiki kualitas dan proses dari produksinya. Nah, jadi deskripsi dari powerbank. Powerbank itu sendiri adalah perangkat penyimpan energi portable yang digunakan untuk mengisi daya gadget. Seperti komponen utamanya meliputi hal seperti baterai lithium, PCB atau controller, IC proteksi, casing plastik atau aluminium, dan juga ada port USB atau Type-C serta kabel charging. Nah, karena terkait listrik, aspek keamanan seperti overcharge protection dan overheating protection menjadi sangatlah prioritas yang perlu diperhatikan. Oke. Terus untuk komponen dari powerbank itu sendiri. Nah, komponennya bisa terdapat seperti ada sel baterai untuk menyimpan energi, yang dimana umumnya biasanya tuh diimpor dari Cina atau Korea, sebagaimana produksi yang dari negara tersebut telah memenuhi standar untuk powerbank luas di dunia. Lalu ada PCB controller yang mengatur arus masuk dan keluar, ada juga heatsinknya atau thermal pad untuk mencegah panas, ada casing ABS atau aluminium, port USB dan Type-C PD, lalu ada kabel standar untuk pengisian. Nah, setiap komponen ini tentu saja pasti memiliki kualitas yang berbeda, sehingga sangat bergantung pada SCM yang baik, ya. Nah, kita lanjut sekarang pada alur SCM produksi powerbank. Nah, secara garis besar, alur SCM produksi powerbank ini dimulai dari pemasok baterai, PCB, casing, dan komponen lain. Kemudian, bahan masuk ke pabrik untuk dilakukan inspeksi kualitas. Nah, setelah itu, proses assembly dilakukan, yaitu menggabungkan baterai, PCB, dan casing tersebut. Setelah itu, dilakukan pengajuan keselamatan atau quality control. Jadi produk yang lolos kemudian dikemas, didistribusikan ke distributor, retailer, hingga akhirnya sampai ke tangan dari konsumennya. Nah, ini dari alurnya dari supplier ke pabrik, dan akan dilakukan assembly, dan ada QC-nya juga, dan packaging, distributor, retailer, dan seperti yang saya katakan tadi akan sampai pada customernya. Oke. Nah, jadi peran CRM dalam produksi powerbank. Nah, CRM itu berperan
seperti yang katakan tadi, mengumpulkan data dari konsumen seperti keluhan baterai cepat drop, tidak fast charging, casing mudah rusak, atau produk menjadi terlalu panas. Nah, data ini juga dikumpulkan dari review marketplace, garansi, dan laporan pengguna. Data-data yang bisa didapatkan dari media sosial dan juga dari hal-hal lainnya juga sejenisnya. Lalu semua informasi tersebut dikirim kembali ke tim produksi dan SCM untuk menentukan perbaikan apa, perkembangan apa yang bisa dan harus dilakukan. Nah, terus masalah umum SCM dan CRM pada produksi powerbank. Nah, dalam sisi SCM sering kali terjadi keterlambatan seperti bahan baku impor, kualitas baterai yang tidak konsisten, atau kenaikan harga komponen elektronik. Nah, jadi dan juga ada masalah logistik seperti bea cukai yang menjadi kendala, dan di sisi CRM-nya ada juga masalah yang muncul seperti kapasitas tidak sesuai dengan klaim, produknya panas, casingnya mudah rusak, dan chargingnya lambat. Dari keluhan-keluhan tersebut menjadi pengalaman yang buruk bagi pengguna tentu saja. Nah, masalah-masalah tersebut juga menjadi indikator bahwa ada yang perlu diperbaiki dalam rantai pasoknya. Untuk hubungan CRM dan SCM, nah jadi contohnya ya, ketika banyak keluhan powerbank cepat rusak, SCM itu akan meninjau ulang kualitas baterai dan pemasoknya. Jadi jika ada review buruk seperti soal panas berlebih dan juga ada hal serupanya, berarti sistem produksi PCB-nya harus ditingkatkan. Nah, jadi setelah dapat informasi dari customer-nya, maka akan disesuaikan lagi untuk perbaikan pada bagian SCM-nya. Oke. Sekarang saya akan berikan contoh pada study case, dimana terdapat masalah SCM dan CRM di produk powerbank Anker. Nah, mengambil data dari Tekno Kompas dan Aktualitas ID, jadi Anker ini menarik beberapa model powerbank dari peredaran global termasuk di Indonesia pada 2025 dengan alasan potensi masalah manufaktur pada sel baterai lithium ion dari satu pemasok tertentu. Nah, masalah ini beresiko menyebabkan plastik menjadi meleleh, overheat, bahkan potensi berasap. Nah, jadi ini merupakan masalah SCM karena kegagalan pada kontrol kualitinya, sebagaimana itu menunjukkan dari kegagalan manajemen dalamnya. Oke, kita next ya. Nah, untuk implikasi SCM-nya ya, jadi seperti yang saya katakan tadi ya, ini menandakan bahwa dari hasil kesalahan tersebut menandakan adanya kekurangan kualitas kontrol dalam aspek internalnya. Dan juga untuk pada bagian permasalahan implikasi di CRM-nya, pengguna menjadi merasa takut menggunakan produk dan harus melakukan klaim garansi dengan menggunakan unit mereka. Nah, ini berpotensi untuk menurunkan dari reputasi brand tersebut dan meningkatkan beban layanan dari pelanggan ya. Jadi customer service akan menerima lebih banyak klaim-klaim yang membebani dari workload mereka. Oke, nah jadi jelas terlihat bahwa ketika SCM ini gagal, CRM itu adalah yang paling pertama ketika terkena dampaknya. Oke, nah jadi dalam kasus ini CRM itu mendeteksi adanya keluhan overheating dan baterai cacat melalui review dan garansi yang dilakukan secara online dan juga dilakukan secara serupa. Jadi data ini kemudian diberikan ke SCM, lalu SCM melakukan audit dan menemukan pemasok baterai yang bermasalah. SCM ini kemudian melakukan recall, mengganti supplier, dan memperketat dari QC-nya. Setelah itu CRM itu mengambil alih untuk memulihkan kepercayaan konsumen. Nah, jadi dengan adanya CRM juga mereka akan bantu meningkatkan kembali kepercayaan konsumen
melalui dari taktik-taktik dan komunikasi yang efektif. Jadi dengan siklus CRM, SCM, dan kembali lagi ke CRM ini terus berulang sebagaimana perbaikan itu berkelanjutan. Oke. Nah, jadi untuk solusi dan saran alternatif untuk study case Anchor Powerbank ini. Nah, jadi solusi SCM-nya antara lain seperti memperkuat kerjasama dengan supplier yang premium yang akan menyediakan barang dan bahan mentah dengan kualitas yang terjamin dan bermutu, dan juga akan dan menerapkan juga deteksi dini menggunakan sistem otomatis, jadi tidak terlalu bergantung lagi dengan sistem manual review sebagaimana untuk mereview banyak produk itu secara sekaligus akan membutuhkan tenaga human power yang cukup banyak. Jadi dengan lebih baik mengimplementasikan sistem otomatis ini, maka akan lebih efektif dalam pengecekannya. Dan juga ada tambahan seperti melakukan stress test tambahan. Nah, ini untuk mengetahui lah terkait sudah seberapa efektif dari produk yang telah diciptakan. Nah, jadi untuk solusi SCM-nya. Nah, untuk solusi CRM-nya itu membuat seperti pusat layanan recall, memberi kompensasi atau garansi tambahan. Nah, untuk seperti pusat layanan recall nih, jadi menyediakan kayak hotline terkhusus atau website atau sejenisnya untuk dimana apabila untuk customer ingin melakukan refund dan recall dari produk tersebut, mereka akan dengan mudah melakukan recallnya. Jadi tidak perlu lagi melalui birokrasi atau tahapan-tahapan yang melibatkan banyak sekali tahapannya. Dan juga ada memonitor kembali feedback setelah recall. Sementara itu integrasi CRM dan SCM ini dapat dilakukan melalui predictive analytic, jadi terus dipantau lagi untuk bagaimana ke depannya, dan juga ada seperti closed loop manufacturing dan evaluasi lintas divisi setiap ada laporan anomali. Jadi diperkuat lagi untuk komunikasi antara internal dari divisi-divisi yang ada. Oke. Baik. Jadi dari keseluruhan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa CRM dan SCM ini merupakan dua sistem yang saling terhubung, yang dimana CRM ini memberikan suara konsumen, SCM masing kualitas produksi. Dan juga untuk meningkatkan kualitasnya diperlukan kinerja dan kerja sama yang efektif dan baik agar bisa tercapai. Baik, cukup sampai di saja pembahasan saya terkait CRM dan SCM yang bahas dari Powerbank ini. Terima kasih bagi bapak-bapak dan teman-teman dan saudara-saudaranya yang telah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.